wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dewi Berartini, NIM 37202004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juleha, NIM 3720200025. Materi kelompok kami adalah kerangka karangan dan pengembangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang ditulis, karena jarang sekali orang-orang yang langsung menuangkan ide-idenya atau isi pikirannya secara teratur, logis, sempurna di atas kertas sebelum menulis kerangka karangan itu di atas kertas. Kita harus membuat bagan dan rencana kerja agar mengalami perbaikan dan penyempurnaan metode untuk membuat rancangan, biasanya disebut dengan kerangka karangan atau outline. Kerangka karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur, serta penulis dapat membedakan mana yang gagasan utama dan mana yang termasuk gagasan tambahan. Kerangka karangan dapat membentuk catatan-catatan sederhana, tetapi dapat juga berbentuk pendetail dan kerja dengan sangat cermat. Kegunaan kerangka karangan. Pembuatan kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal berikut. Kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai. Kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang sudah ditetapkan. Kerangka karangan akan membantu pengarang mengatur atau menempatkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangan. Kerangka karangan akan membantu pengarang bila kerangka karangan telah rapi tersusun, berarti separuh karangan sudah selesai, karena semua ide sudah dikumpul, dirinci, dan diruntut dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimatnya untuk membunyikan ide dan gagasannya. Kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari, ide, serta struktur karangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat penyusunan kerangka karangan. Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul, kedua yaitu mengumpulkan bahan, ketiga menyeleksi bahan, keempat membuat kerangka karangan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, menentukan tema dan judul. Tema sangat berpengaruh terhadap wawasan penulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Hal yang penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan diantaranya yaitu: pertama, jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Kedua, pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Tiga, pilih tema yang sumbernya dapat dengan mudah kita peroleh. Jika tema sudah kita peroleh, tahap berikutnya adalah menentukan judul. Dalam penentuan judul ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: pertama, judul hendaknya orisinil. Kedua, judul haruslah sesuai dengan tema. Ketiga, judul dapat mencerminkan isi karangan. Keempat, judul sedapat mungkin singkat dan menarik. Mengumpulkan bahan yang digunakan bisa menggunakan clipping masalah tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kita mau membuat tentang karangan hukum, nah kita mengumpulkan clipping yang berhubungan dengan hukum. Kemudian menyeleksi bahan. Agar karangan yang dibuat tidak terlalu abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema. Maka bahan-bahannya itu kita harus sesuaikan dengan tema. Wacana-wacana apa saja yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan tema. Jangan kita ingin membuat tentang hukum, malah kita mencari bahannya itu mengenai kuliner, itu sangat-sangat abstrak, tidak termasuk dalam tema. Kemudian membuat kerangka karangan. Tahap dalam menyusun kerangka karangan yaitu: pertama, mencatat gagasan, kedua, mengatur urutan gagasan, ketiga, memeriksa kembali bab dan subbabnya, keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Baiklah, saya akan menerangkan tentang bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan ada 2 macam, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat.
Dalam praktik pemakaian, kerangka yang banyak dipakai adalah kerangka topik. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, dan klausa, yang didahului tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyertakan hubungan antar gagasan. Tanda bacit akhir atau titik tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat lengkap. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menunjukkan diperlukannya pemikiran yang lebih luas daripada yang dituntut dalam kerangka topik. Tanda baca titik harus dipakai pada akhir kalimat yang dipakai untuk menuliskan judul bab dan subbab. Kerangka kalimat banyak dipakai pada proses awal penyusunan outline. Bila outline telah selesai, kerangka kalimat itu dapat dipadatkan menjadi kerangka topik demi kepraktisan. Jadi, kerangka dapat saja berbentuk gabungan kerangka kalimat dan kerangka topik. Meskipun pemakaian kerangka topik lebih dominan, tidaklah dipantangkan untuk dicampurkan dengan kerangka kalimat, meski hanya untuk penulisan judul-judul bab. Kerangka dapat dibentuk dengan sistem tanda atau kode tertentu. Hubungan di antara gagasan yang ditunjukkan oleh kerangka dinyatakan dengan serangkaian kode yang berupa huruf dan angka. Bagian utama biasanya didahului huruf atau angka tertentu, misalnya angka Romawi, sedangkan bagian awalnya menggunakan tanda yang lain. Ada juga kerangka yang menggunakan angka Arab jika karangannya singkat. Angka Arab juga dapat digabung dengan huruf kecil. Manfaat dari penulisan kerangka karangan. 1. Untuk menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Yang kedua, untuk menyusun karangan secara teratur. Kerangka karangan membantu penulis untuk membuat gagasan-gagasan sehingga dapat dipastikan apakah hubungan dari gagasan-gagasan tersebut sudah tepat dan apakah penyajian gagasan tersebut sudah baik. Yang ketiga, memudahkan penulis untuk menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Tujuannya agar pembaca dapat terpikat secara terus-menerus, maka penyusun klimaksnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tercapai klimaks yang berbeda-beda dan pembaca pun semakin berminat membaca tulisan tersebut. Keempat, menghindari penulisan topik ganda atau 2 kali atau lebih. Penulisan topik 2 kali atau lebih membawa pengaruh yang kurang baik. Selain membuang waktu, tenaga, dan materi, juga dapat membuat pembaca bosan. Untuk itu, apabila tidak dapat dihindari, maka penulis harus menetapkan pada bagian mana topik akan diuraikan, sedangkan di bagian lainnya hanya ditambahkan unsur-unsur tambahannya saja. Yang terakhir, memudahkan penulis mencari materi pembantu. Dengan menggunakan rincian-rincian dari kerangka karangan, penulis dapat dengan mudah mencari data-data untuk memperjelas atau membuktikan pendapatnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6 dengan materi, kerangka karangan, dan pengembangannya. Saya, Dewi Prihartini, dan teman saya Siti Juleha mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian semua mengerti dengan materi yang telah kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.